Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di segmen Anda Bertanya Kiai Menjawab kepada Kiai Haji Misbahul Munir. Namun terlebih dulu saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian dan mengingatkan kembali untuk berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Nantinya donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, para santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi Anda yang ingin berdonasi, bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, Pak Kiai, sebelum para pemirsa bertanya yang saya bacakan, saya ingin bertanya dulu, Kiai. Ya. Memanfaatkan waktu, Kiai. Memanfaatkan situasi. Nah, tadi Kiai menjelaskan tentang redaksi-redaksi sholawat. Di Indonesia ini, anak-anak, santri-santri, remaja-remaja, siapapun bahkan itu biasa bersolawat. Nah, yang solawatnya ini ada yang pakai lagu, ada yang biasa. Itu kira-kira gimana, Kiai? Boleh, Kang Amin. Jadi baca solawat dengan nada datar, boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hadirkan hati kita kepada Sayyidina Rasulullah. Boleh juga di lagu. Misalnya, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Di lagu begitu itu tidak terasa. Tidak terasa. Kita melakukan sesuatu asal hati kita hadir kepada Rasulullah, justru lebih baik. Itu Kang Amin. Bahkan misalnya kan iseng-iseng dengan lagu-lagu yang riang itu enggak apa-apa, Kiai ya? Ya, usahakan sampai hudur kepada Rasulullah. Jangan sampai pakai lagu yang menyebabkan kita lalai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat dan waktunya, Kiai? Bebas. Baca sholawat bebas. Di mana saja? Bebas. Jadi sholawat ini punya keistimewaan luar biasa. Dengan hadir hatinya atau lalai hatinya, tetap dapat fadilah. Itu Kang Amin. Baik. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari pemirsa. Bapak Vicky di Palembang bertanya, bagaimana hukumnya bersolawat yang digabung dengan tawassul, Kiai? Alhamdulillah. Dengan Bapak Vicky ya. Ya. Bapak Vicky membaca solawat ada juga yang diracik atau digabung dengan tawassul. Misalnya tadi ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu. Ini redaksi sholawat nariyah. Di situ ada kalimat tawassul. Tanhallu bihil uqadu, akan terbuka bihi dengan sebab Nabi. Al uqadu, segala ikatan persoalan. Kira-kira demikian. Lah ini artinya membaca sholawat, sebelumnya ada sholawat, kemudian di situ ada tawassul. Itu boleh. Malah itu kekuatan kita. Doa kita itu tembus dan mudah dikabulkan oleh Allah dengan melalui media tawassul. Dan ini yang dilakukan oleh ulama-ulama pesantren, Kang Amin. Dan itu boleh di mana saja, misalnya sambil kerja gitu, sambil kerja boleh. Sambil santai-santai ya, gitu, sambil ngomong anak mungkin. Ya gitu, begitu, Kang Amin. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yati di Makassar. Pak Kiai, apakah wanita yang menstruasi boleh bersolawat? Bismillahirrahmanirrahim. Kang Amin, sholawat ini bebas dibaca oleh siapapun. Termasuk juga perempuan yang sedang haid. Kalau baca Quran kan nggak boleh. Tapi kalau baca sholawat boleh. Perbanyak baca sholawat. Misalnya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau di lagu. Boleh kalau membaca sholawat bagi perempuan yang sedang haid atau yang sedang nifas. Itu Kang Amin. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ade di Batam. Sebaiknya sholawat nariyah ini berapa banyaknya, Kiai? Subhanallah. Sholawat nariyah ini Kang Amin perlu diketahui para pemirsa. Disebut sholawat nariyah. Ini nar itu artinya api ya. Sholawat nariyah disebut sholawat nariyah karena cepat dikabulkan oleh Allah. Seperti menyambarnya api. Ada juga yang menyebut sebagai sholawat tafridiyah. Isi sholawatnya kan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil
uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasal wa ma wajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ini namanya sholawat nariyah. Biasanya juga dilagu oleh kawan-kawan di musola dan di masjid-masjid. Allahumma sholli sholatan dan seterusnya. Kalau ditanyakan berapa kali Pak Kiai, banyak versi. Kiai saya mengajarkan misbah. Ya, kalau kiai saya memanggil saya ya misbah. Tetap santrinya tetap Kiai. santri. Ya, Kiainya nggak marah kan? Nggak boleh marah. Di depan kiai itu nggak boleh kita ngaku kiai. Tetap kita ini santri sampai kapanpun Kang Amin. Nggak bakalan berkurang derajat saya gara-gara menghormat guru saya, nggak. Masya Allah. Jadi ceritanya sholawat ini diajarkan. Misbah baca sholawat nariyah. Berapa kali Pak Yai? 11 kali katanya. Ada yang begitu. Ada yang baca 11 kali. Ada juga yang dibaca 41 kali ada. Ada yang dibaca 4.444. 4 Kiai. Itu mujarab Kang Amin. Biasanya kalau punya hajat besar, mau bangun rumah, mau bangun pesantren, benar nggak? Mau bangun masjid, dana pas-pasan, baca sholawat bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad sampai selesai. Berapa kali? 4.444. Bahkan pada waktu itu saya masih ingat, pengurus besar Nahdlatul Ulama itu memerintahkan kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, membaca sholawat nariyah 1 miliar. Coba. Banyak sekali Kiai. 1 miliar, luar biasa. Seluruh pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, baca sholawat. Ada yang masuk ya? Ya, misalnya kita berkumur pelan-pelan, kemudian nggak sengaja ketelan, nggak batal Pak Setio. Tapi kalau berkumurnya kenceng, kemudian ketelan, dia ngomong Alhamdulillah rezeki dari Allah. Bukan rezeki itu, batal. Itu sengaja Kiai ya? Iya, karena berkumurnya kenceng. Itu yang membedakan. Kalau pelan, ketelan nggak batal. Tapi kalau kenceng, kemudian ketelan, kemudian ngomong Alhamdulillah ini rezeki dari Allah, itu batal itu. Itu Kang Amin. Nyari alasan Kiai ya? Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Dava di Pekalongan. Ya. Pak Kiai, apakah bersedekah dapat merubah takdir? Nah ini takdir-takdir saja ini Kiai. Takdir itu urusan Allah Kang Amin ya. Ya Kiai. Kita ini berkewajiban ikhtiar. Benar nggak? Benar. Kalau sakit berobat, benar? Benar Kiai. Kalau nggak punya duit kerja. Kalau ada kontainer minggir, kan begitu kan? Ya, namanya ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar bisa jadi ya innalillah. Tapi ingin saya tekankan di sini, apakah doa bisa merubah takdir? Maka saya jawab, la yaruddul qada illa du'a. Tidak akan bisa merubah qada kecuali doa. Termasuk juga yang bisa menolak bala dari Allah, itu adalah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Ini ada cerita singkat Kang Amin ya. Jadi ada orang yang ditakdirkan oleh Allah, orang itu mati saat itu. Dia cari kayu ke hutan, ternyata sebelum dia itu pergi ke hutan, dia sedekah kepada tetangganya. Alhamdulillah Kang Amin, pulang dari hutan, seharusnya dia mati dipatok ular. Alhamdulillah selamat. Kenapa? Barokah sedekah. Karena itu kalau saya mengatakan, antara sedekah dengan takdir itu kejar-kejaran. Kalau kita rajin bersedekah, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Rasulullah sudah janji, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Itu Kang Amin. Baik, Masya Allah Kiai, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Nah, saya ingin mengajak pemirsa biar bisa menolak bala untuk
terus berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Melalui nomor rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, saya juga mengajak kepada para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu untuk zakat fitrah. Zakat malnya ya masing-masing sesuai hitungannya masing-masing. Nah, saudara yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kami tidak bisa membacakan semua pertanyaannya. Tetap kirim pertanyaan kepada kami, insya Allah kita akan bacakan di segmen-segmen selanjutnya. Nah, pada segmen selanjutnya kita akan kedatangan tamu yakni Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Bapak Haji Heru Wawan Purwanto. Jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.